di channel ini teman-teman, kita akan mempersimpelkan materi ICT konsep karena banyak juga yang pemula itu masih bingung, masih ribet lah. Kok ICT ribet banget? Mungkin teman-teman yang sudah mengetahui Farvalue Gap bisa di skip video ini. Bagaimana mengidentifikasi kesenjangan nilai wajar dan apa yang bukan Farvalue Gap. Farvalue Gap dapat diidentifikasi pada grafik dengan mencari candle besar yang sumbu atas dan bawah candle tetangganya tidak sepenuhnya tumpang tindih dengan candle besar tersebut. Jadi maksudnya di sini teman-teman fokus di sebelah kiri yang ada di sini, ini candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Jadi candle pertama dan ketiga yang ada di sini tidak sumbunya tidak saling tumpang tindih, maka ini yang dinamakan Farvalue Gap. Tapi yang bukan Farvalue Gap itu seperti ini, sumbunya itu saling tumpang tindih satu sama lain. Jadi ini tidak ada Farvalue Gap yang tercipta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Farvalue Gap seperti ini, 1 2 3. Nah, satu candle pertama ini sumbunya tidak saling tumpang tindih. Biasanya market itu membentuk Farvalue Gap, lalu ini kan ketidakseimbangan harga, maka market itu akan menutupi gap yang ada di sini, menyeimbangkan harga lah teman-teman, lalu melanjutkan trennya. Ini kita akan bahas juga inversion Farvalue Gap. Jadi Farvalue Gap adalah Farvalue Gap yang telah di break dan boleh dibuat sebagai area level untuk counter entry teman-teman. Jadi contohnya seperti ini kan ada Farvalue Gap 1 2 3. Nah, tidak saling tumpang tindih kan sumbunya, tapi di candle selanjutnya yang terbentuk itu ngebreak, enggak melanjutkan kenaikan. Biasanya kan cuma menutup gap, tapi di sini ngebreak nembus Farvalue Gap, maka ini bisa kita gunakan sebagai counter entry. Oke, di sini kita sudah berada di market Euro USD teman-teman. Jadi kita akan coba contohkan. Ini ada Farvalue Gap. Oke, ada Farvalue Gap. Biasanya market itu akan menyeimbangkan harga lalu melanjutkan penurunan. Seperti ini kan naik. Nah, ini turun. Nah, di sini ada Farvalue Gap yang tercipta, yang terbentuk lah teman-teman. Jadi kemungkinan market itu akan bergerak ke area Farvalue Gap yang ada di atas. Oke, di sini menyeimbangkan harga lalu melanjutkan penurunan. Di sini ada Farvalue Gap belum termitigasi. Oke, di sini kemungkinan market itu akan setelah menutup area Farvalue Gap yang ada di sini, market itu akan melanjutkan penurunan. Teman juga lihat ada Farvalue Gap. Nah, ini ada Farvalue Gap. Jadi market itu bergerak turun. Jika terbentuk Farvalue Gap menyeimbangkan harga, lalu akan melanjutkan penurunan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada terbentuknya Farvalue Gap lagi. Oke, di sini juga ada Farvalue Gap, tapi udah termitigasi ternyata. Oke, agak kecil tapi oke. Di sini ada Farvalue Gap termitigasi, lalu di sini ada Farvalue Gap. Nah, jadi ekspektasi kita akan menutup area Farvalue Gap yang ada di sini lalu melanjutkan penurunan. Oke, di sini ternyata Farvalue Gap-nya di break. Jadi ini yang dinamakan sebagai inversion Farvalue Gap. Ini kita gunakan sebagai counter entry. Pandangan kita itu berubah. Yang tadinya bearish lah, di sini kan trennya bearish. Jadi kita akan open posisi sell, tapi di sini ternyata ngebreak.
berarti ekspektasi kita akan terjadi kenaikan. Oke, di sini kalau kita lihat secara struktur market juga di sini ada market struktur shape. Ada market struktur shape, ada BMS. Kita coba lihat selanjutnya. Dan terjadi reversal. Di sini kan ada overflow gap lagi. Jadi kemungkinan market itu akan melanjutkan kenaikan di sini. Sama di bawah yang ada di sini ada overflow gap juga. Jadi kalau kita mau entry, misalkan kita melihat ada overflow gap ternyata di break. Jadi ekspektasi kita bisa melakukan pembelian lah teman-teman, counter entry. Oke, ada overflow gap termitigasi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat seperti inilah gambaran bagaimana kita mengidentifikasi overflow gap dan overflow gap. Jadi cukup simpel untuk video kali ini. Yang penting teman-teman itu paham apa itu overflow gap dan overflow gap. Jadi kalau contoh entry-nya itu kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat konfirmasinya apakah terbentuk MSS, overflow gap, dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, cukup simpel. Yang penting teman-teman itu paham lah apa itu overflow gap dan overflow gap.